Pemirsa, mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan hadir sebagai saksi dalam persidangan Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu untuk Harun Masiku. Dua saksi yaitu mantan Ketua KPU RI Arief Budiman dan mantan Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan hadir di persidangan dalam kasus yang menjerat Hasto. Sedangkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina tidak hadir di persidangan karena beralasan sakit. Dalam kesaksiannya di depan majelis hakim, Wahyu Setiawan mengaku tidak mengetahui sumber uang terkait dengan suap pengurusan pergantian antar waktu ex-kader PDIP Harun Masiku. Satu hal yang kita bisa pastikan bahwa Wahyu tidak menerangkan ada uang berasal dari Mas Hasto. Itu yang pokok. Kemudian yang kedua, meskipun Wahyu diperiksa untuk obstruction of justice, yang sayangnya tidak ditanya oleh JPU tadi, tapi ternyata dia juga nggak tahu menau tentang apa yang dilakukan oleh Pak Hasto terkait dengan obstruction of justice ini. Kita nggak tahu, kalau saya terus terang saya nggak mengerti mengapa mereka jadikan dan paksakan sangkaan dan dakwaan obstruction of justice, bahkan ini menjadi dakwaan pertama. Terkait dengan kebijakan tarif impor, pemerintah Amerika Serikat bersedia untuk melakukan negosiasi yang diputuskan dalam jangka waktu 60 hari. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Indosiar. Pemirsa, upaya diplomasi dan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor Amerika Serikat menemui titik terang. Bahkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah Amerika Serikat bersedia untuk melakukan negosiasi dan akan diputus dalam jangka waktu 60 hari. Dalam pertemuan disepakati bahwa tim teknis akan melakukan langkah-langkah lanjutan terkait dengan negosiasi tarif impor tersebut. Acuan kerja dan format kesepahaman sudah disepakati untuk diselesaikan dalam waktu 60 hari atau sebelum jangka waktu 90 hari yang ditetapkan Trump usai. Salah satu poin perjanjian adalah kesepakatan untuk tambahan pembelian energi dari Amerika Serikat seperti gas alam cair atau LPG, minyak mentah juga bahan bakar minyak. Airlangga menambahkan salah satu kendala yang temui pembeli dari Amerika Serikat yakni meminta pengusaha Indonesia untuk berbagi selisih kenaikan tarif impor. Akibatnya penerapan tarif impor Amerika Serikat adalah biaya ekspor yang tinggi. Indonesia menyepakati dengan Amerika akan diberikan langkah-langkah lanjutan dengan tim teknis baik dari USTR maupun dari Secretary of Commerce, dan ada yang menarik bahwa Indonesia dan Amerika Serikat bersepakat untuk menyelesaikan perundingan ini dalam waktu 60 hari dan sudah disepakati kerangka ataupun framework acuannya, dan formatnya pun sudah disepakati, yaitu format dari framework perjanjian tersebut, dan scopingnya termasuk kemitraan perdagangan investasi, kemitraan dari mineral penting, dan juga terkait dengan reliabilitas daripada koridor rantai pasok yang mempunyai resiliensi tinggi. Nah, hasil-hasil pertemuan tersebut akan dilanjuti dengan berbagai pertemuan, bisa 1, 2, atau 3 putaran, dan kami berharap dalam 60 hari kerangka tersebut bisa ditindaklanjuti dalam bentuk format perjanjian yang akan disetujui antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada siang ini dan kami telah terhubung dengan rekan kami dari NTMC Polri yang berada di kawasan Jakarta. Baik, selamat siang. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Dapat kita lihat bersama menjelang libur panjang kali ini situasi arus lalu lintas di kawasan ini tampak cukup ramai namun terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok dan di arah sebaliknya tampak cukup ramai. Terlihat adanya perlambatan kecepatan jelang traffic light di kawasan ini, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Sebagaimana yang kita tahu, tadi malam hingga dini hari tadi pagi situasi arus lalu lintas di kawasan ini yang menuju ke arah Pelabuhan Tanjung Priok tampak cukup mengalami kemacetan hingga berjam-jam lamanya. Ini dikarenakan aktivitas bongkar muat kontainer secara serentak pasca liburan panjang Idul Fitri kemarin, dan padatnya aktivitas bongkar muat ini dikarenakan ritme proses receiving delivery di terminal yang dilakukan bersamaan pasca pembatasan untuk mengejar libur bersama saat ini. Dan namun Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas. Seperti semalam hingga tadi pagi sudah mulai terurai dikarenakan Polantas setempat sudah melakukan beberapa rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan yang terjadi pada tadi malam. Dan saat ini untuk situasi arus lalu lintas sudah kembali normal, namun Anda tidak perlu khawatir dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan terus melakukan pengaturan lalu lintas agar tidak kembali terjadi kepadatan. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Tanjung Bawang yang akan menuju ke arah Rawabadak tampak juga mengalami peningkatan volume arus kendaraan dan perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dikarenakan di kawasan ini banyak sekali dilintasi oleh angkutan barang seperti angkutan besar dan juga kontainer. Untuk itu selalu pastikan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan bagi pengendara roda 2 yang akan melintas di kawasan ini, tetap utamakan keselamatan Anda dengan menggunakan helm dan juga selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Nata. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan dari kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, kejutan muncul dalam kasus dugaan perselingkuhan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Suami Lisa Mariana angkat bicara dan menegaskan anak Lisa Mariana adalah anaknya, bukan anak Ridwan Kamil. Lisa Mariana, Revelino Tuase, melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa dirinya adalah ayah kandung dari anak berinisial CA yang disebut Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Keterangan ini diungkapkan agar tidak ada informasi simpang siur dan merugikan pihak lain. Anak yang dilahirkan yang berinisial LN bernama atau yang berinisial CA, menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Ino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA, yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana.
Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang, Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Ya. Kemudian dalam kondisi mabuk, klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Disinilah klien kami pertama kali mengaku berhubungan badan dengan LM. Jadi pertama kali klien kami berhubungan badan dengan LM itu di tahun 2021 bulan Maret. Ya. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan. Ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami. Ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Ya. Beberapa waktu kemudian, klien kami bersama seorang temannya yaitu yang bernama Berniko Ponto sedang berada di daerah Renijaya, Pamulang, Tangerang Selatan, kembali bertemu dengan LM. Ya. Saudari LM ini kembali menegaskan bahwa bayi yang berinisial CA adalah anaknya daripada klien kami yaitu Revelino Tuase.